Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Ferry bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Miss Melati. Selamat pagi Miss Lisa. Oh ya Miss Lisa percaya banget hari ini anak-anak pasti penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Benar kan Miss Melati? Benar sekali Miss Lisa, karena hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah chapel hari ini. Oh ya Miss Melati, menurut Miss Melati Allah kita itu seperti apa dalam kehidupannya Miss Melati? Nah, Allah itu di dalam kehidupan Miss Melati sungguh memberikan sukacita dan damai sejahtera. Nah, Allah itu juga adalah Allah yang dahsyat. Nah, oleh karena itu anak-anak, yuk mari sama-sama kita menyanyikan pujian yang berjudul Allahku dahsyat. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu.
Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul How Great Is Our God. Just
great. I'm so glad to see you again. Do you still remember me? My name is Miss Lina. So, before we start our chapel today, let's pray together. Tuhan adalah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur sekalipun kami ada di rumah saja, tapi kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rumah kami, supaya pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. So, how are you today? How are you feeling today? Are you happy or sad? I think sometimes it's quite hard to control our feeling right now, right? Ya, terutama beberapa bulan ini bukan? Mungkin kalian kesel, gak bisa kemana-mana, gak bisa sekolah, gak bisa main sama teman. Mungkin kalian berpikir, kapan ya bisa sekolah lagi, bisa ngobrol lagi sama teman-teman, bisa main ke playground. Is it possible? Tema kita hari ini ialah nothing is too big for God. Diambil dari Keluaran pasal 14. Kira-kira tentang apa ini ya? Judulnya Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Jadi tentang apa nih? Nah, Miss yakin kalian pasti masih ingat kisah tentang Bapak Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf bukan? Nah, setelah Yusuf membawa semua keluarganya ke Mesir, lalu Yusuf meninggal, lalu bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Bukan 1 tahun atau 2 tahun, tapi dikatakan berapa? 430 tahun kira-kira lamanya. Wah, lama sekali ya. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, berdoa, meminta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Lalu Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Barulah Raja Firaun membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Allah memelihara bangsa Israel dengan makanan, dengan air, bahkan tiang awan agar mereka tidak kepanasan di siang hari, dan tiang api agar mereka bisa melihat dan juga bisa berjalan dan tidak kedinginan di malam hari. Tapi apa kebiasaannya bangsa Israel? Apakah setelah itu mereka bersyukur kepada Tuhan? Ya, bangsa Israel senang sekali mengomel. Mereka selalu mengeluh akan banyak hal. Sekalipun mereka seringkali sudah melihat bagaimana Tuhan menolong mereka, tetap saja mereka selalu tidak percaya dengan sepenuh hati dan selalu mengomel. Sama seperti yang terjadi saat ini juga. Tidak lama setelah Raja Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu menyesal ia. Nanti siapa lagi ya yang bisa disuruh untuk buat rumah, yang bisa kasih makan binatang peliharaan, dan lain sebagainya. Maka ia memerintahkan agar tentara dan kereta kudanya untuk bersiap mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel mulai ketakutan. Kenapa? Coba kita bayangkan, kalau kita ada di tengah-tengah seperti ini. Di belakang, tentara Firaun mengejar dengan keretanya yang sudah siap menangkap dengan senjata yang lengkap. Dan di depan, laut merah yang begitu luas, sekalipun kita bisa berenang, tapi pasti tenggelam karena ombaknya begitu besar. Sambil ketakutan, mereka mengeluh kepada Musa. Lalu mereka berkata, "Musa, kamu membawa kami keluar dari Mesir agar kami mati." Musa berkata, "Jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Dia akan menyelamatkan kita. Allah telah membebaskan kamu sekalian dari Mesir. Allah juga yang akan berperang
untuk kamu. Lalu Tuhan berkata, Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Begitulah Allah berkata. Lalu benar, setelah Musa mengangkat tongkatnya, tiba-tiba datanglah angin kencang yang membuat laut merah itu terbelah menjadi dua. Hingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut itu. Gimana perasaan mereka ya? Mungkin mereka ketakutan. Gimana kalau dinding airnya tiba-tiba bocor? Pasti mereka tenggelam. Pasti mereka berjalan dengan tergesa-gesa ya. Nggak kayak kita sekarang. Kalau ada yang viral, wah kita selfie dulu gitu ya. No. Tidak seperti itu ya. Mereka pasti jalan cepat-cepat. Dan malaikat Tuhan dan tiang awan menerangi jalan dan menjaga bangsa Israel dari bangsa Mesir. Sampai seluruh bangsa Mesir itu ada di belakang mereka dan bangsa Israel selamat sampai di seberang lautan. Sedangkan di sisi bangsa Mesir mereka masih kegelapan. Lalu tentara Firaun ikut menyeberang laut merah itu mengejar bangsa Israel. Tetapi tiba-tiba roda kereta mereka berjalan miring. Mereka susah mengendalikan keretanya karena tiba-tiba menjadi berat. Maka ketakutanlah orang Mesir itu dan mereka berkata, mari kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan bangsa Mesir. Lalu belum sempat mereka lari, Allah kembali berkata kepada Musa, Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi seluruh kereta mereka dan orang-orang yang berkuda yang ada di atas sana, sehingga menenggelamkan semua orang-orang Mesir termasuk Raja Firaun. Seluruh bangsa Israel melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mereka memuji-muji Tuhan karena mereka percaya bahwa semua yang terjadi bukan karena kehebatan Musa, tetapi karena Tuhan mampu menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nothing is too big for God. Tuhan akan selalu menjaga umat kesayangannya. Kids, Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir adalah Allah yang kita percaya dan kita sembah saat ini. Allah yang mampu membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak dapat Allah lakukan atau terlalu besar untuk Allah. No, tidak ada. Saat bangsa Israel merasa tidak mungkin mereka dapat selamat dari kejaran tentara Mesir, maka Allah membelah laut merah bagi mereka. Dan saat kita, manusia yang berdosa ini, seringkali yang tidak taat kepada Tuhan, bohong, malas, yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan, kita tidak mungkin pergi ke surga. Karena Allah itu kudus, tidak mungkin bersama-sama dengan kita yang berdosa ini. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah mengutus anaknya, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita. Dia mau mati di atas kayu salib, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat diselamatkan. Hingga satu hari nanti kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Allah dapat melakukan segala sesuatu. Jadi, kalau ada di antara kalian saat ini yang sedang sedih, mungkin karena pelajarannya susah, mungkin karena dampak pandemi COVID-19 ini, atau ada hal-hal lain yang kita pikir kayaknya susah banget, berat banget. Apakah itu juga susah untuk Tuhan? Apakah ada hal yang terlalu sulit untuk Tuhan atau terlalu besar sehingga Tuhan tidak dapat melakukannya? Tentu saja tidak. Sekalipun sekarang saat ini kita tidak mengerti apa sih yang Tuhan sedang rencanakan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tetapi Tuhan mau kita percaya
bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga akan menyertai kita. Kita percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Let's say together ya, nothing is too big for God. Oke, nothing is too big for God. Mari kita bawa semua kesusahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan melalui doa. Karena melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Kita ngomong apa saja yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, kesulitan-kesulitan kita, apapun itu. Dan jangan lupa juga kita mau baca Alkitab agar kita tahu apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Supaya kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Tidak ada satu hal pun yang terlalu besar untuk Allah lakukan. Tuhan tolong supaya kami mau membawa setiap ketakutan kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami ke hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan sayang kepada kami. Karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami seperti Tuhan juga sudah mengasihi bangsa Israel. Tuhan pimpin, Tuhan tolong jagai saya, sertai saya di dalam hidup saya, tinggallah di dalam hati saya, supaya setiap langkah kehidupan saya bisa kuat, saya tidak khawatir, saya bisa berani, karena Tuhan selalu ada bersama saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga mau berdoa untuk pandemik ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan supaya pandemik ini boleh cepat berlalu, supaya saya bisa kembali sekolah, bisa kembali ketemu dengan teman-teman, juga bisa kembali memuji dan memuliakan Tuhan di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Nah, sebelum kita menutup ibadah ini, kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 14 ayat 14. Mari kita sama-sama untuk baca ya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi ya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa maksudnya diam saja? Kita diam, berdoa, baca Alkitab, lihat Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Oke, sampai sini dulu kids. Sampai jumpa di chapel selanjutnya. Stay healthy, God bless you.